Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses industri manufaktur pengolahan biji besi dan aplikasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Widayana Purba dengan NIM 2317111026. Nah, PowerPoint ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Agung Pratama SSI MSI. Nah, ini kita bisa melihat mengenai latar belakang biji besi. Nah, biji besi ini adalah suatu bahan tambang terpenting di dunia. Mengapa? Karena merupakan bahan baku utama pembuatan besi dan baja. Seperti teman-teman yang ketahui bahwa di kehidupan sehari-hari maupun di industri yang besar, besi dan baja itu sangat perlu dan digunakan sangat penting ya. Nah, biji besi ini mengandung senyawa besi yang bercampur dengan kotoran, sehingga perlu dilakukan pemurnian. Nah, biji besi ini berasal dari kerak bumi yang kaya akan mineral oksida besi seperti hematitit, magnetit, dan limonit yang terbentuk melalui berbagai proses geologis seperti pengendapan di lautan purba, aktivitas vulkanik, dan juga material ledakan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah cadangan besi di Indonesia ataupun peta persebaran biji besi di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini, biji besi ini tuh banyak ditemukan di daerah Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan juga ada di Pulau Jawa khususnya di daerah Jawa Tengah. Nah, untuk di daerah Sumatera sendiri, di Pulau Sumatera ini, biji besi ini sangat minim ya, atau mungkin jarang lah ditemukan, karena memang tergantung dengan kondisi geologisnya. Selanjutnya ada dari sifat fisik besi. Nah, besi ini fasenya seperti teman-teman yang udah ketahui ini berfase padat dengan massa jenisnya sekitar 7,86 gram per cm kubik. Nah, massa jenis cair pada titik leburnya sekitar 6,98 gram per cm kubik. Untuk titik leburnya sendiri itu ada di 1811 Kelvin atau sekitar 1538 derajat Celcius atau 2800 derajat Fahrenheit. Nah, untuk di titik didihnya sendiri itu ada sekitar 3134 Kelvin atau sekitar 2861 derajat Celcius dan 5182 derajat Fahrenheit. Nah, untuk kalor peleburannya sendiri itu ada di 13,81 kJ per mol. Kalor penguapannya 340 kJ per mol dan kapasitas kalor sekitar 25 derajat Celcius atau 25,10 Joule per mol Kelvin. Nah, setelah mengetahui sifat fisika dari biji besi, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih sifat kimia dari biji besi ini sendiri. Nah, yang pertama adalah struktur kristalnya. Nah, biji besi ini berkubus pada pusat badan dengan bilangan oksidasi 2, 3, 4, 6 atau oksida amfoter. Untuk elektronegativitasnya ada sekitar 1,83 dalam skala Pauling dan energi ionisasi pertama sekitar 762 kJ per mol, energi ionisasi yang kedua sekitar 1561,9 kJ per mol, dan energi ionisasi yang ketiga sekitar 2957 kJ per mol dengan jari-jari atom sekitar 140 pm. Jari-jari atom yang terhitung ada sekitar
156 pm dan jari-jari kovalen ada sekitar 125 pm. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai proses penambangan biji besi ini. Nah, yang pertama itu adalah eksplorasi dan evaluasi situs. Nah, di eksplorasi ini tujuannya untuk mengidentifikasi area dengan deposit biji besi yang cukup. Nah, seperti peta yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa wilayah yang mengandung biji besi atau terdapat banyaklah biji besinya. Ada beberapa wilayah yang tidak terdapat biji besi. Nah, eksplorasi ini sangat penting. Tujuannya untuk kita mengetahui area mana ya yang mengandung biji besi. Yang kedua adalah perancangan dan persiapan. Nah, perancangan dan persiapan ini tujuannya adalah untuk merancang operasi dari pertambangan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah pengupasan tanah penutup atau dalam pertambangan permukaan. Nah, yang ketiga ini tujuannya adalah untuk mengangkat lapisan tanah atas dan batuan buangan atau overburden yang menutupi endapan biji. Nah, kurang lebih itu kayak untuk kita itu kayak mengikis gitu atau kayak mencarilah gitu biji besinya. Jadi kita harus membuang eh, endapan-endapan bukan endapan sih, kayak batu-batuan ataupun pasir yang menutupi biji besi itu tersebut. Nah, yang keempat ada penambangan biji besi. Nah, setelah dilakukan eksplorasi, perancangan, dan pengupasan, selanjutnya dilakukan penambangan biji besi. Nah, penambangan biji besi ini dapat dilakukan dengan dua metode utama. Yang pertama adalah penambangan terbuka. Nah, penambangan terbuka ini umumnya digunakan untuk mengekstraksi endapan permukaan. Yang kedua adalah penambangan bawah tanah. Biasanya digunakan untuk endapan yang terkubur jauh di dalam permukaan. Yang kelima adalah penghancuran dan pengayakan. Nah, tujuan dari penghancuran dan pengayakan ini sendiri adalah untuk mengurangi biji tambang menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar lebih mudah diproses. Seperti teman-teman yang ketahui adalah semakin kecil ukurannya, maka luas permukaannya akan semakin besar dan akan semakin cepat bereaksi gitu kan. Selanjutnya yang keenam ada konsentrasi dan pengayakan. Nah, tujuan dari konsentrasi dan pengayakan ini sendiri adalah untuk meningkatkan kadar biji besi dan menghilangkan kotoran misalnya silika, fosfor, ataupun mungkin ada pasir atau bebatuan lainnya. Jadi perlulah dilakukan pengayakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terkandung dalam biji besi itu sendiri. Yang ketujuh adalah transportasi. Nah, transportasi ini sendiri tujuannya untuk memindahkan biji besi yang sudah diproses dari proses pengayakan itu ke pabrik baja ataupun pelabuhan untuk digunakan proses yang lebih lanjut untuk diproduksi menjadi produk-produk besi ataupun produk-produk baja. Nah, yang kedelapan itu adalah pengelolaan tiling dan limbah. Nah, ini tuh tujuannya untuk berurusan dengan material sisa dari proses pemrosesan biji besi. Artinya adalah dari setiap proses yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan limbah. Nah, limbah dari hasil produksi ini harus dikelola sehingga tidak merusak lingkungan, mencemari air ataupun sungai sekitar industri gitu. Yang kesembilan ada rehabilitasi dan penutupan ataupun pasca pertambangan. Nah, ini tujuannya untuk mengembalikan lokasi tambang dan untuk meminimalkan dampak lingkungannya. Nah, setelah kita melakukan proses pengolahan limbah dari industri yang dilakukan, ada yang namanya pengembalian lokasi tambang untuk meminimalkan dampak lingkungan. Jadi kayak perlu direhabilitasi lah kayak gitu, seperti kayak mungkin
menambahkan senyawa kimia untuk mengurangi polutan ataupun menambahkan mikroorganisme untuk mengurangi pertumbuhan alga di sungai dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis dari biji besi. Nah, jenis-jenis dari biji besi ini yang pertama ada hematitit dengan rumus kimia Fe2O3. Nah, warnanya itu biasanya berwarna merah keperakan dengan kandungan besi sekitar 70% dan kelebihannya yaitu kandungan besinya itu tinggi dan mudah diolah. Yang kedua adalah magnetit dengan rumus kimia Fe3O4. Nah, ini biasanya berwarna hitam pekat, kandungan besinya sekitar 72% atau dia memiliki kandungan besi yang paling tinggi. Sifatnya bersifat magnetik ataupun mudah dipisahkan dengan magnetic separator. Yang ketiga ada limonit. Ini tuh umumnya berwarna kuning kecoklatan dengan kandungan besi sekitar 40-60% dan merupakan biji besi sekunder dari pelapukan hematitit maupun magnetit dan perlu dilakukan proses tambahan untuk pemurniannya. Yang keempat adalah siderit, umumnya berwarna abu-abu kehijauan, kandungan besi sekitar 48%, dan biasanya ini kurang umum digunakan lah karena dia itu reaktif terhadap asam dan digunakan dalam kondisi yang tertentu saja. Selanjutnya ada fungsi dari biji besi. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengekstraksi sifat-sifatnya, kita juga akan mengetahui bagaimana fungsi dari biji besi itu sendiri. Nah, biji besi ini berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan tiang-tiang rambu lalu lintas. Ataupun mungkin teman-teman tahu kayak tiang-tiang lampu yang di pinggir jalan itu kan terbuat dari besi ataupun kayak bahan-bahan lainnya yang untuk rumah tangga ataupun untuk industri itu biasanya menggunakan besi sebagai bahan bakunya. Yang kedua ada sebagai aksesoris dan perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga sebagai bahan pembuatan rangka kendaraan. Yang keempat sebagai bahan pembuatan besi tuang. Nah, ini adalah proses ekstraksi besi dan pembuatan baja. Nah, teman-teman bisa lihat, nanti bahan bakunya akan dimasukkan melalui dalam, kemudian udara akan masuk dan gas dari sisa reduksi senyawa besi dibersihkan dan digunakan kembali. Nah, ini adalah proses ekstraksi biji besi dan pembuatan baja. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya adalah reaksi kimia pengolahan biji besi. Nah, yang pertama reaksinya itu adalah reaksi reduksi hemaltit menjadi magnetit, di mana 3Fe2O3 ditambahkan CO, dia akan menghasilkan 2Fe3O4 ditambah karbon dioksida. Yang kedua adalah reduksi magnetit menjadi besi, di mana Fe3 O4 ditambah 4CO akan menghasilkan 3Fe ditambah 4CO2. Nah, ada juga terjadi pembentukan slug yang terdiri dari silika atau SiO2, kalsium oksida atau Al2O3, CaO atau kalsium oksida, maaf, Al2O3 itu aluminium oksida, dan CaO ditambah SiO2 menghasilkan CaSiO3. Nah, untuk produk dan aplikasinya. Nah, yang pertama adalah besi kasar. Nah, berfungsi sebagai untuk pembuatan baja dan aplikasinya untuk industri baja, pengecoran logam. Yang kedua adalah besi beton. Fungsinya untuk tulangan dalam beton untuk memperkuat struktur. Biasanya kayak untuk mencor-cor rumah itu biasanya kan pakai besi ya, untuk sebagai pondasinya. Nah, aplikasinya sebagai konstruksi gedung, jembatan, dan jalan raya. Yang ketiga ada baja tahan karat, fungsinya sebagai tahan karat, higienis, dan estetis. Nah, selanjutnya, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun ada
Yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya harap tugas ini dapat memenuhi presentasi dapat memenuhi tugas yang digunakan sebagai pengganti ujian tengah semester. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.